Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Duan Qi. Di hutan kecil yang subur, benang Do Qi putih mengalir di udara, terus diserap oleh tubuh Xiao Yan saat dia tertidur. Melihat Xiao Yan, yang telah menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Diam-diam membuat jarak di antara dia berdiri dalam diam berjaga dan menjaga daerah itu. Jika Xiao Yan dibangunkan dari keadaan mediasi pelatihannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk naik level. Keberhasilan kemajuan Xiao Yan bisa dikatakan hampir pasti. Saat Do Qi diserap, jejak samar kelelahan di wajah Xiao Yan perlahan memudar. Seperti sepotong batu giok yang hangat, wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan cahaya pucat. Selama 1 jam berikutnya peristiwa-peristiwa ini terus berlanjut di dalam hutan lebat kecil, hingga akhirnya tiba di akhir. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir Do Qi memasuki Xiao Yan, hutan kecil mendapatkan kembali ketenangan aslinya. Sinar matahari yang membara terus menyinari hutan. Meskipun mata Xiao Yan tertutup rapat, dadanya naik dan turun dengan halus dan mantap. Sun Er, melihat ini, menghela nafas lega, santai dan tertawa lembut. Dia akhirnya mencapai Duan Qi ke-9. Mungkin dalam setengah tahun, Xiao Yan Gege akan dapat memadatkan siklon Do Qi dan menjadi Do Ze sejati. Senyuman ringan di bibirnya, Sun Er melompat ke batu kapur terdekat dan duduk dengan posisi bersila. Siku di atas lutut, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya berbaring di pipinya. Dia menunggu Xiao Yan bangun. Langit berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiao Yan akhirnya bangun dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya dalam kebingungan, Xiao Yan menatap kosong sebelum mendapatkan kembali akalnya. Mengangkat kepalanya, pandangannya berhenti pada sosok yang mengenakan sinar keemasan matahari terbenam. Cerah dan jernih seperti air cair, sepasang mata bertemu dengannya. Dia tersenyum. Apakah Xiao Yan Gege akhirnya bangun? Sun Er tertawa manis saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan yang baru terbangun. Sambil tersenyum dengan anggukan kepalanya, Xiao Yan bangkit. Memutar lehernya yang mati rasa, dia dengan malas meregangkan. Pilih paklah, suara memuaskan dari tulang yang retak satu sama lain bisa didengar dari tubuh yang baru saja mengangkat Duan Qi. Bingung pada perasaan mencapai terobosan, Xiao Yan mengepalkan tangannya sebelum melepaskannya lagi, rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan bagian yang sama dari keraguan dan ketidakpastian dan dia berkata, "Apa? Sepertinya aku telah mencapai 9 Duan Qi." Menatap ekspresi bingung Xiao Yan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiao Yan melengkung ke atas menjadi senyuman. Hatinya terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terakhir kali dia membuat terobosan, itu saat dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tertidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Meninju dengan kuat di udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan merasakan Do Qi yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Setelah mengeluarkan semua kejutan menyenangkan dari benaknya, Xiao Yan akhirnya menyadari warna langit yang keruh. Sambil tersenyum minta maaf pada Sun Er, dia tahu kalau Sun Er telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, dia mulai melontarkan lelucon dengan Sun Er, "Tidak pergi? Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa Anda tidak membiarkan gementraktir Anda makanan enak di kota Wutang? Teo, Gebretter dan Gegebretter." "Siksi, aku ingin makanan paling mahal kalau begitu," dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat di atas batu kapur untuk beberapa saat, dia dengan hati-hati turun di samping Xiao Yan, mengeluarkan tawa samar yang tersebar di hutan hijau yang rimbun.
Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiao Yan berhati-hati untuk membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kakinya yang masih agak bersemangat kembali ke kamarnya, Xiao Yan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, "Akhirnya, saya akhirnya akan menjadi doze sekali lagi." Hei, terobosan yang baru saja kamu lakukan, itu karena gadis kecil itu. Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiao Yan menatap malas pada Yao Lao dan mengerutkan alisnya, apa hubungan Sun Er dengan ini? Dia pasti punya peran, kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk membuat terobosan sendirian. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nadanya yang biasa terdengar di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiao Yan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. Saat ini saya sudah di 9 duan, jika saya ingin terobosan untuk menjadi doze, saya khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun atau lebih. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan melempar selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin. 1 tahun telah berlalu namun saya masih bukan bintang 1 doze. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat mata untuk melihatnya tetapi tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi berikutnya dari fraksi Misty Cloud. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi Misty Cloud juga cukup kuat. Mereka bahkan memiliki alchemis Pilking Guhi yang tangguh di antara barisan mereka. Jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan menakutkan. Ini tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihanku. Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan melihat kristal cerah seperti mata Xiao Yan terfokus pada dirinya sendiri. Yao Lao langsung tertawa tapi tetap tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiao Yan, bibirnya mulai melengkung menjadi senyuman. Orang Guhi itu tidak lebih dari alchemis tingkat 6. Apakah dia bahkan layak disebut Raja Pil? Selain memurnikan pil, apalagi yang bisa dia lakukan? Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu akan pergi membeli beberapa bahan. Ki Gathering Powder, kamu akan memakannya seperti permen. Aku tidak percaya Nalan ini akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir bangga. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.